Wahyu. Aku meninggalkan rumah ibu. Air mata berjatuhan seiring langkah. Ibu minta aku bayar hutang dilahirkan. Apakah pantas ada hutang antara ibu dan anak kandung? Ibu, tahukah kamu jika aku sangat merindukanmu? Aku tahu, aku bukan seorang anak yang bisa dibanggakan. Aku membuatmu malu. Sebanyak apapun hinaan dilontarkan, tak pernah hati ini menyimpan dendam. Justru aku merasa bersalah karena tak bisa membanggakanmu. Ibu, jika setelah bicara tidak mengakui aku kakaknya lantaran malu, aku masih bisa terima dan rasa sedih ini tak seperti yang ku rasakan saat ibu menuntut hutang melahirkanku. Kenapa hanya padaku ibu berani menuntut? Kenapa Stella dan Mas Jaka diperlakukan baik? Bukankah kami terlahir dari rahim yang sama? Angin sore segera berlalu. Angkot yang membawaku pergi meninggalkan rumah ibu dengan berjuta kenangan. Kenangan semasa kecil saat ibu menyuapi kami bertiga makan dengan telur dadar. Kenangan saat ibu mengusap keningku saat aku demam. Aku rindukan ibu seperti dulu. Tapi kenapa semuanya berubah setelah kami dewasa? Segitu keraskah beban hidup sehingga ibu melontarkan itu padaku? Ibu, gimana hari pertama kamu kerja, Mas? Rina menyambutku pulang kerja. Tak lupa ia mencium punggung tanganku. Semuanya lancar dan aman. Alhamdulillah Rina, jawabku berusaha tersenyum. Bentar, ku buatkan kopi. Lalu Rina berlalu ke dapur. Aku masuk ke kamar, meletakkan map plastik berisi ijazah, lalu mengganti baju. Mendadak ucapan ibu terngiang lagi hingga sulit mengendalikan hati. Mas, kopinya udah di meja. Rina muncul dari pintu sambil membawa handuk. Oh iya Rin, jawabku sambil menyeka air mata. Aku tak boleh terlihat sedih depan Rina. Ini handuknya, Mas. Rina menyodorkan handuk padaku. Iya Rina, handuk itu kubalutkan di bahu. Rin, apakah suatu saat aku harus bayar hutang padamu? Entah kenapa pertanyaan ini kulontarkan ke Rina. Selama ia menulis, ialah yang membiayai hidupku hingga aku punya kaki palsu ini. Kamu ngomong apa sih, Mas? Alis Rina bertaut menatapku. Kaki palsu ini membuatku bisa berjalan. Bahkan sebutan lelaki cacat tak melekat. Selama ini kamulah yang membiayaiku, padahal itu kewajibanku. Kamu pulang kerja, tapi kok bicara gitu, Mas? Air mata ini tak tertahan. Tadinya aku berusaha agar jangan pernah melibatkan kesedihan depan istri. Tapi sulit. Ucapan ibu bagaikan sebuah bom yang berhasil mengguncang seluruh jiwa. Apa kata ibu, Mas? Rina melihat map plastik di meja. Dari luar terlihat isi map, hingga tanpa bertanya pun Rina tahu. Aku dari rumah ibu menjemput ijazah. Ku hela nafas panjang, menyeka air mata. Aku tampak bodoh, karena seorang lelaki menangis, meneteskan air mata. Ceritalah Mas, aku istrimu. Haruskah ku sebut keburukan ibu depan istri? Bagaimanapun juga, ibu tetap wanita yang melahirkan aku. Hubungan Rina dan ibu sudah buruk. Jika aku ceritakan, maka pandangan buruk Rina ke ibu makin bertambah. Tidak ada, Rin. Aku hanya kepikiran jika seandainya aku meninggal dunia, tapi banyak hutang gilaku. Astaga, Mas, jangan bilang gitu. Tidak ada hutang yang harus dibayar.
Kamu suamiku. Suka dan duka, insya Allah jika kita tetap sejalan, aku tak menuntut banyak darimu. Alhamdulillah, aku mempunyai istri yang sangat pengertian. Jangan katakan itu lagi, Mas. Aku hanya ingin kamu tetap semangat, karena di antara kita ada Raka. Oh iya, itu ijazahmu yang tertinggal di rumah ibu kan? Rina menunjuk map plastik di atas meja. Sepertinya pertanyaan itu dari tadi ingin dilontarkan. Iya, tadi aku jemput karena perusahaan minta aku serahkan ijazah asli sebagai jaminan. Apa yang terjadi di rumah ibu, Mas? Aku tahu pasti ada sesuatu. Nggak ada, Rin, jawabku memalingkan pandangan. Matamu nggak bisa bohong, Mas. Aku mandi dulu. Tak usah membahas tentang itu, jawabku. Lalu aku melangkah ke pintu, berlalu meninggalkan Rina terdiam. Biarlah tentang hutang dilahirkan, cukup aku aja yang mendengar. Hutang dilahirkan, kata-kata itu terus mengiringi langkah. Aku bisa saja menjawab kata-kata ibu dengan mengatakan tidak minta dilahirkan. Namun terhalang takut dosa jika melawan. Aku baru saja kerja dan tak ingin membuat sedih ibu. Gimana pun juga, surga ada di telapak kaki ibu. Sesalah apapun orang tua, jika tak suka lebih baik diam. Itulah caraku menanggapi ibu. Malam ini sulit memejamkan mata. Kulihat Rina sibuk mengetik di ponsel sambil menyusui Raka. Tak pernah terdengar ia mengeluh semenjak kami tinggal di sini. Beda waktu tinggal di rumah ibuku yang setiap hari kami selalu mendengar ocehan, bahkan hinaan. Mikirin apa sih, Mas? Tanya Rina sambil memegang ponsel pun ia masih memperhatikan aku. Gak ada, lanjutkan aja mengetiknya, jawabku. Lalu pura-pura memejamkan mata. Dari pulang tadi, kamu tampak sedih, Mas. Jika ada masalah, ceritalah. Gak ada, Rin. Aku hanya capek. Ya udah, jika gak mau cerita. Sepertinya kita butuh suasana baru, seperti pergi jalan-jalan, misalnya. Aku tahu Rina cari cara menghiburku. Ide yang bagus. Kita bawa bapak ibu dan Yana juga, Rin. Iya, Mas. Pasti sangat menyenangkan. Oh iya, Mas. Aku mau minta pendapatmu. Ku buka mata, lalu menoleh ke Rina. Apa? Tanyaku. Aku punya tabungan sekitar 70 juta. Rencanaku, uang itu ingin beli mobil bekas. Aku juga kepingin jalan-jalan bawa ibu bapak. Mobil bekas? Astaga. Rina hebat sekali mencari uang. Sejenak aku minder karena ia hanya tamat SMP, tapi lebih berpenghasilan daripada aku yang pernah kuliah D3. Jika aku patahkan merasa tak enak karena ada yang lebih penting dari mobil. Yang terbaca, Rina ingin membahagiakan orang tuanya. Bagus, besok aku cari informasi mobil bekas yang bagus. Menurut aku, kita cari mobil Matic aja, biar mudah menyetirnya. Jadi, kamu mendukungku beli mobil, Mas? Mata Rina langsung berbinar seiring semangatnya. Iya, apapun itu, asal positif pasti kudukung. Nanti orang tuaku pasti senang dibawa jalan-jalan. Kami nggak pernah punya kendaraan, selain sepeda tua bapak. Terus becak motornya gimana? Kita jual aja, Mas. Ntar aku promo di online, jual beli barang bekas. Rina cepat tanggap dan bertindak. Tak menyangka ia bisa menabung sebanyak itu dalam waktu yang cepat. Aku saja dulu kerja bertahun-tahun hanya mampu beli motor kredit, meskipun sudah lunas, tetap juga terjual. Siang ini aku izin keluar kantor, pergi dengan Rina ke showroom mobil bekas yang tak jauh dari kantor.
tampak semangat Rina dan ia seperti tak sabaran ingin punya mobil. Nanti jika kita sudah beli mobil, ajarin aku menyetir ya Mas. Iya pasti, jawabku sambil melangkah. Bukan hanya beli mobil, Rina juga membelikanku ponsel. Awalnya aku malu menerima. Sebelumnya kaki palsu dan sekarang ponsel pun ku dapat. Seharusnya akulah yang membelikannya. Tapi ya Tuhan, sejenak aku merasa malu dan kecil. Meskipun pendapatan Rina besar, tak pernah ia menginjakku dengan kekurangan. Kini aku justru takut jika ia berpaling meninggalkanku. Rina semakin cantik, terawat, dan juga bisa cari uang sendiri. Mungkinkah suatu saat ia akan meninggalkanku? Astagfirullahaladzim. Pikiran ini terlintas hingga aku merasa khawatir. Ini beneran mobilmu, Rin? Mata bapak membulat melihat mobil baru datang dari showroom. Iya pak, nanti kita jalan-jalan dan aku akan belajar menyetir. Rina tampak semangat. Masya Allah, ini seperti mimpi. Kamu bisa beli mobil. Mata ibu membulat melihat mobil. Iya mbak, Masya Allah, mobilnya bagus, ucap Yana. Aku merangkul pundak Rina. Rasa syukur tak terhingga. Aku beruntung punya istri berbakat. Bahkan tinggal di rumah mertua terasa lebih nyaman ketimbang di rumah ibuku. Dan semenjak Rina jadi penulis, perekonomian kami makin meningkat dan bahkan penghasilannya melebihi pegawai kantoran yang berijazah sarjana. Minggu pagi, aku mengajari Rina menyetir. Tak butuh waktu lama, Rina bisa menyetir cepat dari perkiraanku. Ia punya semangat tinggi hingga semua tampak mudah dijalani. Lagi, aku merasa bersyukur punya istri seperti Rina. Ternyata nyetir mobil gak sulit ya mas, ucap Rina sambil melaju mobil pelan. Iya, tapi tetap fokus. Karena kamu masih baru belajarin, ucapku duduk di sampingnya. Iya mas. Ku coba lihat Facebook. Semenjak tak punya ponsel, aku jauh dari dunia maya. Dulu aku suka baca artikel tentang tanaman di grup Facebook. Dan itu kulakukan lagi sekarang. Ibu, gumamku di hati melihat foto ibu terbaring. Itu foto status setelah yang kebetulan lewat di berandaku. Ibu pasti sakit. Ia terbaring lemah di ranjang. Wajahnya pucat dan tubuhnya bertambah kurus. Aku yakin ini bukan rekayasa. Mendadak rasa khawatir menyelimuti hati. Rin, ucapanku terputus mengingat buruknya hubungan Rina dan ibu. Niatku ingin mengajak Rina melihat ibu, tapi... Apa mas? Tanya Rina melihatku sekilas, lalu fokus lagi menyetir. Aku hanya tak enak, takut kamu marah, liriku. Jujur, aku berharap Rina mau ku ajak ke rumah ibu. Kamu kok aneh sih mas? Belum ngomong tapi udah mengecap, aku pasti bakalan marah. Aku tahu Rina wanita yang sangat pengertian. Seandainya aku diam-diam ke rumah ibu, ini pasti tidak menghargainya. Lebih baik aku jujur. Ibu sakit. Ku sodorkan ponselku ke Rina. Rina menepikan mobil lalu berhenti. Apa ini mas? Tanyanya sambil menerima ponselku. Lihat status FB setelah. Ada foto ibu sakit. Lalu Rina fokus ke layar ponsel. Alisnya bertaut menatap layar ponsel dan sesekali menghela nafas panjang seolah sedang berpikir. Aku hanya ingin melihat ibu. Jika kamu izinkan. Rina masih terdiam. Lagi hanya menghela nafas panjang berulang kali terlihat. Maaf. Aku tahu ibu sudah sangat keterlaluan.
Tapi ia tetap ibuku, Rin. Apapun ucapan ibu yang pernah ku terima, hati kecil tak bisa mengingkari betapa aku sangat menyayangi ibu. Ya udah, kita ke rumah ibumu, Mas. Kamu yang nyetir karena aku belum lancar, jawab Rina. Akhirnya menyetujui. Alhamdulillah, Rina mau ikut ke rumah ibu. Aku kira kami akan berdebat karena ia tak suka. Tak ada pertanyaan dan bahkan ia tak bertanya ibuku sakit apa. Biarlah, yang penting aku bisa melihat ibu. Aku menyetir mobil menuju rumah ibu. Rina terlihat santai dan bahkan tak banyak pertanyaan mengenai ibu. Aku bisa mengerti jika tak semudah itu melupakan hinaan dari mulut ibu. Sekitar 20 menit, akhirnya kami sampai depan rumah ibu. Tuh, ada kakakmu dan istrinya, Mas. Rina menunjuk ke teras rumah. Ada Mas Jaka dan Mbak Inur sedang menggendong anaknya di teras. Mobil memasuki halaman rumah. Seketika Mas Jaka dan Mbak Inur langsung terpana ke arah kami. Setelah mobil diparkir, kami keluar dari mobil. Hah, jadi kalian yang datang? Tanya Mas Jaka terperangah, seakan tak percaya jika aku dan Mas Bayu datang dengan mobil pribadi. Paling mobil rental, Mas. Biasa aja kali, tugas Mbak Inur, seakan meremehkan kami. Iya ya, mana sanggup mereka beli mobil. Lah aku aja kerja kantoran hanya bisa kredit motor. Tuh, kamu pintar tuh, Mas. Mereka hanya mau melagak kita agar kita bersikap baik. Aku udah tahu akal pikiran mereka. Aku dan Rina saling beradu pandang. Kami baru menginjakkan kaki di teras, disambut dengan ucapan sesuatu yang meremehkan kami. Mas, Mbak, ini mobil Rina yang baru aja dibeli cash. Jadi nggak usah banyak komentar jika tidak tahu kebenarannya, kataku. Berusaha meluruskan pikiran mereka. Apa? Kata mereka serempak. Mata Mbak Inur dan Jaka membelalak terkejut. Rina menanggapi dengan tersenyum kecil. Bersambung.